Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Aku Ratna Listi yang punya channel YouTube Mata Langit. Jadi beberapa hari ini aku kayak kepikiran gitu, pengen cerita pengalamanku yang behind the scene liputan di suatu lokasi yang menurutku ya, ini salah satu yang paling menegangkan dan menyeramkan. Jadi lokasinya ini di Ponorogo. Awalnya kita mau liputan lokasi lain. Lokasi lainnya itu berupa lapangan yang akan dibuat sirkuit, tapi orang yang mengukur lapangan itu tiba-tiba meninggal. Terus juga banyak kejadian kecelakaan di jalanan yang dekat lokasi itu. Entah kenapa Panglima 2 kali datang ke situ kayak kurang tertarik gitu untuk meliput lokasi itu. Apa mungkin mitosnya kurang kuat atau energinya kurang menantang, itu aku nggak tahu juga ya. Yang jelas kita pasukan dari Panglima tuh siap sedia gitu kalau misalkan kita liputan di situ ya kita liputan, kalau harus pindah ya kita pindah gitu. Nah, pas malam kita nyampe di situ itu kayak Panglima males-malesan untuk memulai opening gitu. Ya kita pun saling tunggu menunggu gitu kan. Terus ngomong ke narasumbernya, ada lokasi lain gak yang kira-kira mitosnya kuat gitu, yang selama ini belum pernah terungkap. Nah terus kata Pak Mo tuh bilang, narasumbernya dia bilang gini, ada di dekat sini ada makam, namanya makam Sorak Soko. Lokasinya itu di tengah hutan. Nah, hutan itu dulunya adalah sebuah perkampungan penduduk. Cuma perkampungan penduduk itu sekarang ditinggalkan dan penduduknya pindah ke daerah lain yang kampungnya sama namanya. Jadi lokasi ini namanya Jurang Gandul Lama. Kenapa harus pindah? Konon kabarnya setiap ada kelahiran bayi laki-laki selalu meninggal. Dan itu kejadian berulang terus gitu. Setiap ada bayi laki-laki meninggal, akhirnya kan keluarga-keluarga yang tinggal di situ pengen menyelamatkan diri, pindahlah satu persatu, akhirnya kosonglah perkampungan itu dan sekarang berubah menjadi hutan. Nah, di tengah hutan itu sebenarnya ada makam seorang yang soleh gitu katanya. Tapi anehnya jarang ada yang ziarah ke situ, karena pernah ada yang ziarah pas menjelang maghrib itu, baru mau masuk ziarah ternyata dia dikejar oleh ini apa Banaspati gitu. Jadi dia lari terbirit-birit, nggak jadi apa namanya ziarah gitu, sehingga makin menambah kesan angker dari lokasi ini gitu. Ini menurutku salah satu lokasi yang sangat menegangkan dan menyeramkan gitu. Lihat aja nih, siang aja kayak gini. Kebayangkan kalau malam seperti apa? Siang aja sepi dan hutan kiri kanannya, dan itu sebenarnya dikepung oleh jurang, makanya dibilangnya jurang gandul gitu. Malam apalagi, udah sepi di tengah hutan, nggak ada cahaya gitu, jadi gelap gulita banget. Nah, waktu kita mau ke sana kan tengah malam tuh, ya sekitar jam 10-11-an gitu. Kita mau mundur nggak mungkin, karena besok kita udah harus balik ke Jakarta, harus malam itu dapat liputan. Akhirnya kita datanglah ke Pak RT, izin. Ismi sama Pak Muh tuh yang izin ke Pak RT. Kita nunggu di luar. Nah, waktu Ismi izin ke Pak RT, Pak RT-nya menolak gitu. Wah, jangan, itu tempatnya sangat gimana ya, serem, saya sendiri aja nggak pernah ke situ katanya. Gelap lagi, nanti kalau ada apa-apa gimana gitu. Terus kata Pak Mo gini, udahlah Bapak tenang aja, yang penting kasih izin aja. Insya Allah nggak akan ada apa-apa. Kalaupun ada apa-apa nanti saya dan tim Mata Langit yang akan tanggung jawab, kata si Pak Mo. Akhirnya beliau mengizinkan. Nah, waktu Ismi sedang izin ke rumah Pak RT, aku kan nunggu di luar nih sama Panglima. Panglima udah ngomong nih, feelingku dulu di kampung ini ada yang ngelmu gitu. Jadi ada pelaku mistik, pelaku apa ya namanya, klinik, pelaku klinik yang mempelajari sebuah ilmu yang menggunakan janin-janin bayi laki-laki itu sebagai tumbal. Ngeri banget ya. Makanya korbannya selalu bayi laki-laki. Jadi ada yang pelaku
spiritual, entah untuk apa ya, pesugihan atau untuk kedikdayaan. Yang jelas mereka tuh sebenarnya korban gitu dari warga mereka sendiri. Nah, akhirnya kita melakukan penelusuran. Bener aja pas begitu masuk ke dalam hutan itu, aku tuh udah nggak nyaman banget lah gitu. Tapi karena tugas ya, aku harus dapat liputan yang bagus. Akhirnya ya kita tetap aja masuk. Terus mulailah aku opening wawancara si Pak Muh gitu. Pak Muh menceritakan, Pak Muh ini adalah salah satu korban sebenarnya, karena dari keluarganya ada 4 nih yang meninggal gara-gara melahirkan sorry, bayinya yang lahir laki-laki meninggal. Berarti atas-atasnya beliau itu pernah meninggalnya gara-gara tinggal di situ. Akhirnya sekarang mereka udah pindah di tempat lain gitu. Nah, waktu pertama kali mediumisasi itu Agil kerasukan sosok yang sangat galak dan energinya sangat besar, sehingga ketika dipegang oleh tim kami pun kayak apa ya, hampir terlempar gitu. Jadi waktu dipegang Pak Eko aja, Pak Eko posisi tadinya di depan Agil, tiba-tiba posisi di belakang gitu, hampir terlempar gitu. Kalau nggak dibantu sama tim yang lain tuh mungkin dia udah benar-benar kelempar gitu. Terus pertama kali yang diomongin tuh, wani-wani nih kue gitu katanya, berani-beraninya kamu kesini. Ya mungkin karena selama ini nggak ada yang berani datang ke situ gitu. Orang pernah ada satu orang yang mau ziarah aja nggak jadi ziarah kan, gara-gara dikejar oleh Banaspati gitu. Nah, dia bilang kalau dia si makhluk ini bilang kalau mereka sudah menjadi penguasa tempat itu, nggak ada yang berani, nggak ada yang boleh tinggal di situ kayak gitu. Ya kita tetap beradu argumentasi dong, ini kan buminya Allah, siapapun boleh tinggal di sini kayak gitu. Tapi ya dia merasa sangat berkuasa gitu. Apalagi ritual itu sudah dilakukan dan sudah mendapatkan tumbal gitu. Jadi walaupun pelakunya pun sudah tidak di situ, tapi ilmu itu masih ada di situ, energinya masih tertanam di situ. Gitu. Sehingga sampai detik ini hutan, aku bilang hutan jurang gandul ya, karena udah nggak ada kampung kecuali kampung di sebelahnya. Sehingga nggak ada yang berani tinggal di situ gitu. Benar aja makhluknya nggak bisa diajak kompromi, nggak bisa diajak negosiasi gitu supaya menghentikan kejahatan dia untuk mengorbankan manusia sebagai tumbal gitu. Nggak bisa. Akhirnya 2 makhluk di badan Agil kabur lalu pindah ke badan Ismi. Nah, yang makhluk badan Ismi ini lebih serem lagi gitu. Tiba-tiba Ismi itu kayak terlentang gitu ya. Nih aku contohin ya. Terlentang kayak gini, set. Terus dia ketarik gitu badannya. Set gitu. Ketarik seret gitu dalam posisi yang terlentang itu. Sampai akhirnya setelah besoknya nih ya, setelah liputan itu memar punggungnya gitu. Bahkan sampai 2 minggu setelah kita balik ke Jakarta baru enakan gitu badan. Yang itu bagian dari ini ya, bagian dari risiko pekerjaannya. Tapi itu serem banget deh. Ya Allah, aku sampai nggak tega gitu lihat Ismi ditarik punggungnya, dan itu kan bawahnya itu kan entah beton atau apa gitu. Nah udah gitu ini makhluk mau membawa Ismi, karena dia kan ada di depan Ismi, dia mau marah lah intinya gitu, marah, mau Isminya mau dibawa. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa diselamatkan. Jadi kita kayak tarik menarik gitu dengan si makhluk ini. Terus nggak lama kemudian ganti makhluk di badan Ismi, tiba-tiba Ismi hamil, dan itu hamilnya nyata gitu loh. Aku kan pegang perut Ismi tuh keras gitu kayak orang hamil beneran, yang tadinya perutnya normal biasa tiba-tiba membesar seperti orang hamil. Terus dia bener-bener kayak merasa kesakitan, kontraksi gitu, jalannya juga persis kayak orang hamil kan. Ini nih fotonya nih. Tadinya aku pikir Ismi itu kerasukan jin korin perempuan atau manusia yang dulunya pernah tinggal di situ, yang hamil lalu anaknya diambil oleh makhluk itu untuk makanan mereka gitu. Ternyata bukan. Jadi memang dia jin gitu. Jadi
Ini nih fotonya nih. Tadinya aku pikir Ismi itu kerasukan jin korin perempuan atau manusia yang dulunya pernah tinggal di situ, yang hamil lalu anaknya diambil oleh makhluk itu untuk makanan mereka gitu. Ternyata bukan. Jadi memang dia jin gitu. Jadi dia memang sosok jin yang tinggal di situ dan sedang hamil. Jadi memang ada kehidupan di situ yang menyerupai manusia, tapi mereka kehidupan para jin gitu. Mereka juga berkeluarga, menikah, hamil, punya anak kayak gitu. Nah dia bilang gini ke Panglima, tolong selamatkan aku katanya. Bawa aku keluar dari tempat ini katanya gitu. Ya ini percaya nggak percaya ya. Aku pun tidak tidak memaksa kalian untuk percaya gitu, karena aku sendiri pun kadang kayak heran, takjub, ada ya kasus kayak gini gitu. Percaya nggak percaya juga gitu. Makanya kalau banyak netizen yang bilang ini settingan, ya jangankan netizen, kita sendiri aja kadang merasa aneh gitu. Oh ada ya kejadian kayak gini gitu. Tapi ya inilah kehidupan. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah udah berkehendak kayak gitu kan. Nah setelah kita bawa keluar dari lokasi itu, udah masuk ke perkampungan yang sebelah yang memang sudah ada kehidupan di situ, baru dia cerita kalau aku bukan manusia, aku memang jin yang sedang hamil dan aku khawatir kalau bayiku nanti akan jadi korban katanya gitu. Makanya aku tadi manggil kamu katanya, ngomong ke Panglima. Oh pantesan Panglima kayak ketarik gitu supaya melakukan liputan ke situ. Padahal tidak ada di list itu lokasi kampung Jurang Gandul itu. Dan akhirnya kan ditanya sama Panglima, oke kamu sekarang sudah keluar dari tempat itu, kamu muslim apa bukan? Ditanya kan. Bukan katanya. Ya sudah mau nggak kamu masuk Islam? Akhirnya si makhluk ini diislamkan oleh Panglima gitu. Dan setelah diislamkan oleh Panglima, terus alhamdulillah terus makhluknya keluar kan dari badan Ismi. Nah sekejap tiba-tiba perut Ismi kelimpas sendiri gitu. Hah ini juga aneh bin ajaib, di depan mata loh aku lihat. Hah, ternyata ada ya. Jadi kehidupan di luar kita tuh ada, dan ketika sosok itu masuk di badan mediator itu kayak ngopi gitu. Ketika yang masuk makhluk yang hamil, Ismi pun hamil gitu. Nah tapi alhamdulillah akhirnya si makhluk ini masuk Islam. Terus kita juga mendoakan agar tempat itu terhindar dari korban berikutnya. Soal manusia yang memuja kemudian menjadikan manusia lain sebagai tumbal, itu kayaknya sampai akhir dunia tuh nggak akan bisa hilang. Dan itulah ujian kesabaran kita, ujian keimanan kita, bagaimana kita tidak terjerumus menjadi pemuja setan kayak gitu. Kalau menurutku banyak banget hikmah dari setiap penelusuran kami gitu. Yang jelas kami berharap semoga penelusuran kami di setiap episode Mata Langit bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita. Dan waktu endingnya justru akhirnya Pak RT terima kasih sama kami gitu. Terima kasih ya. Terus kita kan juga doain nih supaya Pak kampung itu menjadi kampung yang tentram, aman, damai, terus dihindarkan dari segala gangguan goib dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan Pak RT terima kasih banget sama kita gitu, karena selama ini dia juga masih tanda tanya gitu tentang kampung itu, dan sekarang terjawab di Mata Langit itu. Ya sekali lagi terima kasih untuk yang sudah bersedia mendengarkan ceritaku. Tunggu saja tayangannya di YouTube Mata Langit. Semoga bermanfaat tayangan ini, bukan sekedar menjadi tontonan tapi juga menjadi tuntunan yang bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Itu sih harapanku. Nanti kalau ada hal-hal lain di luar nalar, pengalaman-pengalaman seru selama syuting, aku akan sharing lagi. Itu pun kalau kalian berkenan untuk mendengarkan dan tidak bosan ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.